Halo, Mas JJ, apa kabar? Halo, Waduh, baik. udah balik dari Dakar ini. Akhirnya. Keren. Thank you. Keren. Nah, ini kebetulan guys, kita lagi di Asko. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas JJ seputaran Dakar lah, yang dia alamin, yang dia udah laluin lah, apa yang di Dakar lah. Nah, Mas J, mau nanya dikit-dikit nih. Ya, Nih, yang pertama gimana nih kesan-kesan yang akhirnya itu mimpinya kan kita tahu nih si waktu itu kita ke Jepang segala kan si Mas JJ juga sempat info kan mau Dakar. Nah ini kan impian yang Mas JJ dari kecil nih, semua orang mungkin tahu lah ya. Ya. Nah, ini gimana nih si yang impian dari kecil terus Mas JJ udah lakuin nih gitu. Apa yang dirasakan gitu maksudnya. rasanya sih sebenarnya masih tetap seperti mimpi walaupun udah dijalankan gitu. Jadi ya dari kecil dari SD kan udah ada keinginan pengen nanti suatu hari bisa ikutan Dakar. Begitu bisa mewujudkan, syukur rasanya seperti benar-benar sebuah pencapaian yang nggak percaya ternyata bisa dilakukan juga gitu. Tapi luar biasa memang berbagai macam emosi bercampur aduk gitu, jadi ngebuat perjalanan ini benar-benar sangat berkesan dan mungkin jadi salah satu highlights yang paling menarik nih sepanjang hidup nih. Iya betul, soalnya kan kalau emang saya lihat kan emang kan kalau orang tua Mas JJ kan juga pereli juga ya kalau agak salah ya. Nah, ini benar-benar mungkin istilahnya orang tua Mas JJ mungkin bangga banget gitu ya, maksudnya anaknya mungkin yang orang tuanya mungkin waktu itu belum kesampaian, ini bisa kesampaian. Bisa sampai di gitu saya, benar sih kayak gitu sih. kan? Jadi Bener, syukur sekali orang tua keduanya sangat suportif. Iya sangat benar support istri kok juga gitu ya. Istri juga sama. Nah terus kalau misalnya dari segi ini Mas, kan sebelum Dakar itu kan ya kita tahu lah yang namanya dalam dunia motorsport itu kalau apalagi ini kan event sangat besar kan. Nah ini persiapannya apa nih Mas dalam segi misalnya dari fisiknya si Mas JJ mesti melakukan apa dan terus kayak peralatan apa yang harus dibawa dari Indo lah gitu yang mesti dibawa yang apa gitu kira-kira. Kalau persiapan fisiknya itu lebih arahnya seperti jogging, lari atau sepedahan. Jadi untuk lebih bisa mengatur napas dan detak jantung karena kita akan balap panjang kan selama 14 hari. Jadi penting banget olahraga seperti kardio itu. Selain itu sih persiapan kalau kayak peralatan yang dibawa sebenarnya sama kayak balap lain. Saya persiapan bawa helm, baju balapnya, kemudian sarung tangan dan lain-lain. Cuma bedanya karena balapnya 14 hari, jadi yang dibawa tuh lebih banyak setnya. Jadi kalau biasanya ya satu baju balap cukup, ini setidaknya bawa 3 baju balap. Kemudian juga sarung tangan bawa beberapa, kayak balaklava gitu bawa tuh bisa ada 7-8 piece. Jadi itu yang membedakan sih. Oke. Nah ini kan tadi kan udah di persiapan. Nah kira-kira tuh kalau dari Dakar itu tuh jaraknya sebenarnya tuh berapa sih Mas? Dan maksudnya tuh dari jarak itu tuh ada berapa SS atau gimana gitu? Maksudnya kira-kira seperti apa sih gitu kalau di Dakar? Jadi total jarak di Dakar 2026 ini sekitar 8.000 km yang kita tempuh dalam 14 hari atau 2 minggu. Sementara satu harinya itu 1 SS. Jadi dengan 14 hari total ada 14 SS dan satu SS itu bervariasi, cuma rata-rata tuh di sekitaran 700-800 kiloan seharinya. Jadi kenyang bener tuh rasanya. Ya makanya maksudnya persiapan secara fisik itu benar-benar harus diinin ya. Betul, penting sekali. Iya kan, makanya itu apalagi di tengah gurun gitu kan. Nah ini Mas, yang saya mau tanya maksudnya apa sih yang paling benar-benar tuh ditakutin sama Mas JJ ini di Dakar ini gitu maksudnya? Jadi buat kita pembalap atau pereli Indonesia yang namanya gurun pasir tuh kita tidak temui di Indonesia. Iya, jadi otomatis kita nggak punya pengalaman yang baik atau jam terbang yang tinggi nyetir atau balap di gurun pasir. Kalau hutan, perkebunan, sawah kita banyak deh, lumpur itu udah biasa. Tapi kalau gurun pasir kita nggak ada tempat gitu buat latihan. Makanya tahun lalu itu saya sempat latihan ke Afrika supaya bisa melajarin teknik nyetirnya tuh kalau di gurun pasir itu seperti gimana. Tapi walaupun udah latihan, pas kita udah mulai Dakarnya, tetap rasa kayak takutnya tuh
ada banget gitu. Parnonya lah. Parnonya gitu ya. ada banget. Pertama takut nyangkut, kapan bisa nyangkut. Yang kedua takut nyasar atau disorientasi. Oh, disorientasi. Karena dengan gurun pasir yang luas, terus kita memandang ke arah mana aja tuh sama aja bentuknya, kita bisa aja yang namanya tiba-tiba kehilangan arah dan kita mulai paniknya muncul tuh. Kayak waduh, ini bisa nemu kan nih jalur yang sesuainya. Oh, maksudnya bisa wrong way lah gitu. Iya, bisa sampai ke finish nggak nih nanti nih kalau udah nyasar kayak gitu. Gitu sih. Oke. Jadi cukup agak susah juga ya, berarti itu lebih, maksudnya mapsnya juga benar-benar kita mesti ngelihatnya dengan benar-benar seksama banget gitu ya. Betul. Jadi peran co-driver juga penting banget Iya. karena navigasi ini jadi salah satu tantangan utama juga dari Rally Dakar. Soalnya cukup menarik sih, maksudnya kalau menurut saya sih ya apa ya, yang si Mas JJ udah laluin tuh kita semua cukup happy lah. Wah, terima kasih. Nah nih Mas J, kan kita tahu nih Mas JJ pakai pelek Bradley nih. Nah kira-kira waktu di sono kira-kira ada kendala nggak nih pakai pelek si Bradley ini, dan kalau misalnya nggak pakai pelek Bradley ini kira-kira bakal jadi seperti apa gitu? Oke, jadi velg itu seperti misalnya di Rally Dakar ini bukan hanya masalah ketangguhan atau estetika, tapi buat saya yang terpenting adalah confident. Oke. Jadi kita ada rasa percaya diri dari velg yang kita gunakan, jadinya kita setiap harinya menjalani balapnya tuh bisa lebih fokus dan tetap tenang, seperti itu. Jadi karena sebelumnya saya juga pengguna regular Bradley, saya tahu secara performanya gimana, ketangguhannya gimana. Jadi saat Dakar kurang lebih saya peace of mind-nya tuh udah dapet. Karena saya tahu nih velg yang saya gunakan memang proven. Oke. Jadi dengan gitu kita pas lagi balapnya, pas kita lagi nyetirnya itu, kita nggak kepikiran kayak, aduh takut tiba-tiba velg peang atau retak. Nggak ada rasa kayak gitu. Jadi akhirnya bisa lebih fokus. Iya, setuju sih. Jadi kayak satu problem solvingnya udah beres gitu ya, betul. maksudnya gitu ya. Betul. Iya. Nah kalau misalnya dari peserta lain ada nggak ya Mas yang pakai pelek Bradley yang waktu ada lagi acara yang di Dakar itu? Jadi di Dakar kemarin 2026 jumlah pesertanya tuh lebih dari 550 kendaraan. 550 kendaraan. 550 kendaraan. Jadi banyak sih. Saya rasa sih pasti ada aja ya. Cuma karena memang banyak sekali dan setiap harinya tuh kita kan juga udah capek dan udah fokus ngurusin kita dan mobil kita sendiri. Jadi memang mungkin belum berkesempatan untuk ngelihat pesertanya semua gitu. Tapi saya yakin ada sih karena juga memang yang saya tahu velg Bradley itu untuk di Dakar udah punya nama semenjak eranya masih Paris Dakar dulu di tahun 80-90-an. Oke. Nah ini Mas J, kira-kira nih kalau misalnya nih dari Indonesia nih peserta ada yang mau ikut Dakar nih, kira-kira tipsnya kan Mas JJ udah laluin nih misalnya, jadi istilahnya udah tau lah seluk beluk. Kira-kira tips apa yang paling bener-bener kalau mau ikut Dakar lu harus pasti pakemnya seperti ini nih. Oke. Mungkin sih tipsnya lebih ke arah kalau yang kaitannya dengan biaya ya itu kan memang udah pasti sesuatu yang mutlak harus disiapkan dan memang tidak sedikit untuk ikut Dakar. Tapi ternyata satu hal yang dibutuhkan dan saya baru sadar belakangan adalah kenekatan atau keberanian kita untuk mengambil keputusan gua siap ikut Dakar. Karena Dakar itu berat nggak cuma untuk kantong atau dompet kita aja, tapi secara untuk mentalnya itu juga benar-benar kita akan diuji banget. Jadi memang pastiin kita selain dari secara finansial udah ready, persiapan untuk kendaraan udah ready, kita mesti ada rasa berani untuk mengambil resiko yang lebih. Mengambil sebuah keputusan besar lah. Keputusan yang besar, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, misalnya gini, kan Mas JJ berarti kan udah mengambil keputusan yang besar lah gitu. Ya. Apa yang membuat Mas JJ, gue nggak mau tahu deh nih, pokoknya tahun 2026 saya harus ikut Dakar nih. Kenapa Mas JJ bisa mengambil keputusan itu gitu maksudnya? Jadi saya mengambil keputusan enggak tahun-tahun depan nih gitu misalkan gitu. Jadi saya mengambil keputusan ikut Dakar tuh setelah Dakar 2025 selesai kemarin. Kan di bulan Januari. Mas JJ sempat ke sono ya kalau nggak salah. Sempat nonton berapa tahun yang lalu. Tapi di 2025 kemarin akhirnya memutuskan untuk ikut Dakar. Karena saya melihat ada salah satu juga pembalap yang saya kenal dari Asia juga yang kita juga boleh dibilang
bareng dari tingkat misalnya balap di tingkat Asia Tenggara, di tingkat Asia, itu salah satu yang termotivasi saya juga untuk akhirnya kalau dia bisa, gue juga bisa. Tinggal ya udah ngeberaniin diri untuk bilang oke, gue mau ikutan Dakar, tinggal sisanya kita sambil berjalan aja untuk mencari sponsor, mempersiapkan tim, kendaraan dan lain-lain. Yang penting dari diri sendiri lo, pokoknya udah oke. Udah ada oke, mau ikutan tahun depan. Iya. Nah terus reaksinya keluarga gimana nih? Saya orang tua lah, terus istri kan itu kan dari diri kan. Saya yaudah nih, gue mau ikut Dakar nih misalnya gitu. Terus ngomong ke orang tua sama ke istri gimana tuh mas? Jadi reaksi mereka tuh apa gitu? Reaksi orang tua atau istri pas denger mau ikutan Dakar, saya beda-beda nih reaksinya. Kalau kayak ibu saya atau istri sama, jadi lebih ke oke, hati-hati ya, jangan lupa ini harus minum vitamin tiap hari, istirahat yang cukup, lebih ke arah yang seperti itu. Tapi kalau dari ayah beda, lebih teknis. Jadi langsung nanya kayak, oh mau ikut yang ini apa? Oh kalau ini regulasinya pakai ukuran apa? Lebih ngobrolinnya kayak gitu. Jadi itu perbedaan antara ibu selalu nanyanya terkait untuk diri saya sendiri gitu, untuk fisik. Tapi kalau ayah lebih nanyanya tuh yang udah teknis balap banget gitu. Tapi ya sama-sama support semuanya. Sama-sama support, bagus sih, benar. Nah ini kira-kira nih Mas J, rencana nih ke depannya mau nggak ikut Dakar lagi nih? Kalau ikut Dakar lagi sebenarnya sih mau aja gitu. Yang penting saat memang sudah bisa ikut lagi, ada misi ya atau ada goals baru yang bisa dicapai. Jadi nggak sekedar pengulangan aja, tapi kita bisa ngeset target baru, bisa naikin targetnya supaya ada improvement dibandingkan yang tahun ini. Ya oke sih Mas J sih, maksudnya kita sih semua dari Asko lah, kita semua sih cukup bangga ya maksudnya. Terima kasih. Mas JJ bisa berkancah internasional lah gitu, benar-benar itu kan salah satu mungkin F1-nya off-road kali ya. Betul. Bisa dibilang benar-benar kayak top of the line-nya gitu ya. Betul. Itu sih ya mungkin nggak semua orang bisa gitu kan. Ya mungkin istilahnya secara biaya mereka mampu tapi mereka nggak punya kesiapan mental atau apa, atau mungkin experience yang dia dapatkan juga belum mampu lah untuk kesono, dia juga masih takut-takut ya. Ini bisa jadi ya Mas J udah bisa ngelalui itu semua dan berhasil, dan hasilnya juga cukup bagus ya, maksudnya benar-benar tuh di luar ekspektasi. Betul kan, kita saya ngikutin kan dari yang Mas J Instagram story, kita liatin kan, wah saya pace-nya makin lama makin bagus, dapat apa gitu. Cukup. Terima kasih supportnya juga. Bener-bener mantap lah ini. Oke guys, tadi kita udah berbincang-bincang sama JJ Logi seputaran Dakar. Nah, kita ceritanya cukup menarik lah ya dari semua. Nah mungkin misalnya dari yang orang mau ikut Dakar, nah ini tips-tipsnya mungkin Mas JJ udah sharing lah ke kita semua. Thank you Mas J. Sama-sama. Thank you sekali lagi. Thank you. Nah guys, jangan lupa follow Instagram JJ, Instagram Asko Motorsport dan Bradley Wheels Indonesia.